Jadi bobot jeruk nanti akan paling besar. Terus akan dilanjut lagi sampai layer yang sangat banyak gitu ya, sampai akhirnya nanti di final dia bisa memberikan kesimpulan inputan yang dimasukkan itu apakah apel atau jeruk gitu ya. Nah, kemudian karena deep learning itu sangat berpengaruh terhadap sangat dipengaruhi oleh hidden layer ini ya. Jadi ada pengaruh hidden layer terhadap estimasi error atau error rate gitu ya. Jadi kalau misalkan hidden layernya itu adalah 1 kali 2K gitu ya, itu errornya 24%. Tapi ini berdasarkan use case ya. Jadi ini berdasarkan use case pada studi kasus speech transcription ya. Jadi pengenalan kalimat. Speech transcription ini kayak misalnya kalau kita nonton YouTube gitu ya. Jadi kayak ada translate-nya gitu. Jadi ada caption-nya yang dibuat otomatis berdasarkan suara yang diucapkan gitu. Nah, jadi pada studi kasus conversation speech transcription ini, dia membandingkan jumlah hidden layer gitu ya. Jadi makin ke bawah ini hidden layernya makin banyak ya. Ini ada layer size ya. Jadi kalau misalkan layer size-nya itu makin banyak, nah maka dia akan berpengaruh terhadap error rate-nya. Jadi error rate-nya akan semakin kecil. Kenapa bisa semakin kecil? Ya, karena dia belajarnya jadi semakin dalam gitu. Sehingga itu bisa mempengaruhi error rate yang diberikan. Jadi kata kunci di dalam deep learning itu sebenarnya adalah jumlah hidden layer yang digunakan. Nah, tapi konsekuensinya kalau kita menggunakan hidden layer yang sangat banyak gitu ya, maka proses belajarnya itu akan sangat lama juga gitu ya. Nah, jadi PR-nya adalah gimana cara menentukan jumlah hidden layer yang ideal gitu ya, supaya hasilnya bagus dan proses learning-nya juga nggak terlalu lama. Nah, itu adalah tantangannya. Nah, jadi mengapa kita menggunakan deep learning? Padahal sudah ada machine learning gitu ya. Nah, jadi berdasarkan grafik ini gitu ya. Jadi memang deep learning itu banyak digunakan atau banyak dimanfaatkan ketika machine learning itu tidak bisa lagi menyelesaikan permasalahan kita gitu ya. Jadi untuk case-case yang cukup advance itu nggak bisa diselesaikan dengan machine learning biasa. Nah, jadi harus menggunakan deep learning. Nah, deep learning ini juga kalau misalkan kita lihat dari grafik ini, jika kita suatu saat punya data yang semakin besar gitu ya, karena datanya tumbuh terus atau datanya makin hari makin banyak, maka nggak bisa diselesaikan dengan mesin learning biasa. Kenapa? Karena performanya akan turun gitu ya, performanya akan rendah. Jadi mesin learning nggak cocok kalau datanya tumbuhnya sangat banyak gitu ya. Jadi setiap hari itu bertambah semakin banyak. Itu nggak cocok. Nah, makanya ada deep learning. Deep learning ini sangat powerful untuk data yang banyak dan performanya juga cukup baik gitu ya. Nah, jadi ini bisa menjadi salah satu alasan kenapa kita menggunakan deep learning dibandingkan machine learning gitu ya. Jadi patokannya sebenarnya berkaitan dengan data dan performance. Jadi kalau datanya masih kecil, it's okay kalau misalkan pakai traditional machine learning ya, seperti decision tree, random forest, karena performanya juga cukup oke. Tapi kalau datanya terus bertambah, nah dia akan mengalami lag performa lah gitu ya. Performanya itu nggak akan meningkat drastis atau performanya itu ya akan segitu-segitu aja. Jadi kalau proses prediction yang dilakukan itu sangat tinggi, mungkin namanya throughput-nya ya, throughput-nya sangat tinggi. Nah, dia akan mengalami latensi, jadi proses prediksinya itu akan jadi lebih lama karena performanya turun. Tapi kalau datanya makin banyak, ini bagus pakai deep learning ya, atau berbasis neural network lah, karena performanya akan cenderung eksponensial naik gitu ya.
Nah, kemudian kita lanjut pada arsitektur deep learning. Jadi arsitektur deep learning ada 4 ya, yang utama ya. Yang pertama yang paling umum itu adalah conventional neural network ya, atau CNN. Nah, CNN ini adalah arsitektur yang paling common di dalam deep learning. Jadi arsitektur ini dia menggambarkan jaringan saraf yang dirancang untuk pemrosesan data yang berbentuk grid ya. Misalkan seperti gambar. Kayak misalkan tadi ada gambar apel sama jeruk. Nah, itu adalah data yang berbentuk grid atau gambar. Nah, dia terdiri dari convolution layer ya, ada convolution layernya, ada polling layernya, dan ada fully connected layer. Nanti kita akan melihat apa yang dimaksud dengan convolution layer, polling layer, dan fully connected layernya. Kemudian ada sequence modeling. Ini adalah proses mempelajari data dalam bentuk urutan atau rangkaian seperti teks, audio, atau deret waktu ya. Nah, case ini itu banyak digunakan untuk NLP. Mungkin pernah dengar Natural Language Processing ya. Jadi NLP ini adalah salah satu model yang biasanya digunakan untuk memproses bahasa. Jadi kayak misalkan transkrip, kemudian sentiment analysis, ini banyak sekali menggunakan natural language processing. Nah, kemudian ada juga arsitektur generative modeling. Nah, ini mungkin yang saat ini lagi tinggi ya demand-nya. Kalian kan sering pakai ChatGPT untuk bikin gambar dan sebagainya. Nah, ini arsitekturnya adalah generative modeling. Jadi di dalam generative modeling, ini pendekatannya adalah kita belajar dan menghasilkan data baru. Nah, makanya kalian bisa bikin gambar apapun gitu. Misalkan minta game ini untuk editin foto kalian, pakai jas, pakai ini, backgroundnya dihapus. Nah, itu bisa. Nah, ini arsitekturnya adalah generative modeling ini, gitu ya. Nah, jadi dalam generative modeling ini memungkinkan kita untuk menciptakan data baru atau konten-konten baru lah gitu ya. Jadi sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kayak misalnya apa ya namanya? Kalau di Samsung tuh ada kayak semacam AI ya yang bisa dipakai untuk mengedit foto gitu ya, kayak menghilangkan objek, kemudian menambah apa namanya? Menambah objek dengan prompt gitu ya. Nah, ini arsitekturnya adalah generative modeling. Nah, kemudian yang keempat ada deep reinforcement learning. Nah, ini adalah metode pembelajaran yang melibatkan agent yang belajar untuk membuat keputusan dan mencoba berbagai tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi deep reinforcement learning ini banyak sekali dipakai untuk apa namanya industri ya, misalkan seperti robotik, kemudian mesin-mesin gitu ya, mesin-mesin pabrik yang dia memang diprogram secara spesifik untuk melakukan tas-tas atau activity yang memang dibutuhkan apa namanya tindakan yang sesuai berdasarkan kondisi yang mereka terima gitu. Nah, ini ya contohnya aplikasi dari CNN ya. Kita bisa gunakan untuk mendeteksi objek. Nah, misalkan kita mau mendeteksi ini adalah notebook, ini adalah laptop, ini adalah kopi, ini adalah HP. Nah, ini sangat possible gitu ya, menggunakan deep learning untuk mendeteksi objek-objek bahkan objeknya yang dideteksi pun sangat spesifik gitu ya. Maksudnya dia bisa menunjukkan langsung posisi gambarnya itu ada di mana, atau posisi objeknya itu ada di mana. Kemudian bisa juga digunakan untuk segmentasi citra. Nah, kalau misalkan kalian interest, misalkan ada yang namanya self-driving car. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi self-driving car itu selain sensor-sensor yang ditanam, ada juga kamera yang menangkap situasi di sekitar. Nah, kalau manusia mungkin lihatnya ada orang, ada mobil. Nah, tapi kalau komputer ngelihatnya nggak seperti itu. Komputer akan melakukan segmentasi untuk menentukan mana yang jalan, mana yang orang, gitu ya. Sehingga nanti bisa menghasilkan apa ya namanya? Menghasilkan tindakan yang harus dilakukan itu apa. Gitu. Atau
transfer style ya, ini juga banyak ya di generative AI. Jadi kayak misalkan kita punya sebuah gambar yang bentuknya taman atau hutan ya, hutan bambu seperti ini, bisa kita ubah stylenya dengan yang colorful kayak gini. Nah ini adalah bagian dari generative modeling. Gitu ya. Kemudian aplikasi sequence modeling ya, itu banyak sekali dengan NLP ya, misalkan chatbot ya. Sekarang kan banyak sekali kayak kalian mau belanja apapun, itu yang merespon chatbot. Nah, chatbot itu banyak sekali menggunakan NLP tadi. Nah, konsepnya adalah arsitektur sequence modeling. Atau chatbot ya, chatbot, kemudian transcription, dan lain-lain. Atau text summary juga banyak ya contohnya. Nah, ini adalah contoh aplikasi generative modeling. Jadi di generative modeling kita bisa menggenerate konten baru. Nah, misalkan kalian pengen memprediksi, misalkan kalian sekarang umur 20-an, kalian mau prediksi umur kalian kalau misalkan nanti 60 tahun tuh nanti jadi seperti apa sih gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan model generative modeling. Ya, basisnya adalah deep learning juga ya. Kayak misalkan Gemini, kemudian OpenAI, Qwen, Claude dan sebagainya itu sudah dibekali dengan multimodal ya, sehingga nanti kalian bisa mensimulasikan. Atau kalau kalian penasaran waktu bayi, kalian nggak punya foto bayi, bentuk mukanya seperti apa, nah, itu bisa digenerate dengan generative modeling seperti itu. Jadi kita bisa melihat nih gambaran kalian, jadi kalian nggak kaget nih kalau misalkan 60 tahun nanti bentuk mukanya atau bentuk wajahnya seperti apa, bisa diestimasi. Atau misalkan kita mau transfer objek ya, yang misalkan ini adalah zebra, ini adalah kuda, terus kita ganti ya, jadi yang dari zebra jadi kuda, warnanya yang kuda jadi zebra dan sebaliknya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ini kita punya suatu objek ya, yang dia ketutupan, kita masking di sini. Maksudnya area ini tuh kita tutup, terus kita pengen balikin, kita pengen bersihin lagi supaya objek masking ini nggak ada. Nah, ternyata dengan menggunakan generative modeling, dia bisa mengisi nih titik-titik yang tadi tertutup oleh gambar blurry ini ya. Nah, terus balik mukanya ke muka aslinya. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari generative modeling gitu ya. Sehingga dengan adanya teknologi kayak gini, bisa jadi nih tukang Photoshop itu udah nggak laku lagi ya, karena kita bisa mengedit foto-foto kita atau bikin konten kita lebih cepat ya. Dengan prompt aja, nggak perlu harus punya kemampuan coding gitu ya. Nah, ini untuk contoh reinforcement learning gitu ya. Nah, jadi kayak misalkan permainan AlphaGo gitu ya. Nah, dia kalau kita ngelawan komputernya bisa belajar sendiri dan menentukan actionnya. Jadi dia harus menggerakkan koin-koinnya, mungkin ya, batu-batunya ini kemana gitu, ke posisi mana. Atau kalau misalkan kita bikin robot anjing. Ini bukan robot anjing yang dibeli poorly ya, tapi kayak misalkan kita bikin suatu robot yang memang dia bisa menentukan sendiri dia mau ngapain. Misalkan apakah dia harus berjalan, berlari, melompat. Nah, dia bisa tentukan sendiri aktivitinya apa. Nah, tadi kan saya sudah tunjukkan banyak sekali contoh-contoh dari implementasi atau aplikasi deep learning ini gitu ya. Nah, sekarang gimana sih proses deep learning ini dibangun gitu ya. Jadi kita balik lagi menggunakan ilustrasi apel gitu ya. Nah, jadi salah satu tadi algoritma deep learning yang banyak sekali digunakan ya, arsitektur deep learning yang sering digunakan itu adalah arsitektur CNN atau convolutional neural network ya. Jadi prosesnya adalah kalau kita punya sebuah gambar apel ini, nah gambar apel ini sebenarnya itu kan representasi dari matriks ya. Jadi kalau kita translate ya, gambar ini kan sebenarnya foto-foto itu kan disimpan dalam bentuk matriks. Bentuk matriksnya itu seperti ini. Dan setiap pixel itu merepresentasikan warna. Nah, tapi karena ini kan sangat detail, berarti ukuran pixelnya itu sangat kecil-kecil dan jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, tapi
Untuk memudahkan, ini bentuk matriksnya disederhanakan. Jadi bentuk matriks berukuran berapa ini? 1, 2, 3, 7 ya, 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 kali 7. Nah, misalkan kita punya gambar apel ini, itu representasi dalam matriks 7 kali 7. Nah, maka objek yang di sini itu sama saja dengan representasi dari ke 9 piksel ini gitu ya. Nah, sehingga ketika nanti kita punya sebuah filter yang kita gunakan untuk mengekstrak informasi ini, nanti kita bisa mendapatkan fitur map. Ya. Nah, fitur map ini yang tadi digunakan oleh CNN ini untuk mengestimasi pola-pola dan mempelajari pola-pola yang ada di dalam gambar yang diinputkan. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, jadi arsitektur CNN dalam proses dia mengidentifikasi atau mengklasifikasikan objek atau benda, sebenarnya gambar ini kan harus diekstraksi dulu fitur map-nya gitu ya. Nah, proses mengekstraksi fitur map-nya itulah yang kita kenal sebagai uh, layer layer ininya gitu ya, apa namanya? Layer processing-nya gitu ya. Jadi kita harus ubah data-data ini, atau inputan-inputan ini menjadi fitur map ya sebelum dianalisis atau disimpulkan. Jadi di dalam analisis fitur map ini ada yang namanya layer untuk konvolusi. Kemudian ada layer untuk mask polling. Nah, layer konvolusi ini adalah layer yang digunakan untuk mengekstrak fitur dari gambar dengan cara mengkonvolusikannya dengan filter kecil untuk mengenali pola ya, seperti tepian atau tekstur. Nah, dari sini kemudian akan dilakukan max polling. Nah, max polling itu nanti activity-nya atau task-nya berkaitan dengan mengurangi dimensi fitur. Ya, mengurangi dimensi fitur agar lebih efisien secara komputasi dan menghindari overfitting. Misalnya max polling ini memilih nilai maksimum di setiap area kecil. Ya, jadi ini tuh seperti mereduksi ukuran dari si matriks tadi. Nah, proses ini nanti bisa dilakukan berulang-ulang supaya apa? Supaya bisa mendapatkan fitur yang oke gitu ya, atau fitur yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai objeknya gitu ya. Nah, kemudian setelah proses ini selesai, maka nanti kan bentuknya akan gambar lagi gitu ya. Tapi gambarnya sudah berukuran lebih kecil. Nah, gambar ini perlu di flatten. Flatten itu kayak apa namanya? Mengkonversi ya bentuk matriks ini menjadi matriks 1D gitu ya. Nah, kemudian dia akan dikirim ke dalam fully connected layer. Nah, inilah yang hidden layer-nya. Hidden layer-nya ini yang akan digunakan untuk menyimpulkan kira-kira objek yang dimasukkan atau yang diinputkan ini adalah motor atau mobil. Nah, jadi prosesnya di sini untuk mengambil keputusan. Nah, di dalam hidden layer ini dia menghubungkan semua neuron untuk menghitung fitur yang diekstraksi sehingga menjadi keputusan akhir seperti klasifikasi objek untuk mendeteksi motor atau mobil seperti itu. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya isinya adalah pembobotan. Dia lebih dominan kemana? Ke motor atau ke mobil dari fitur-fitur yang diekstrak. Seperti itu. Nah, ini adalah proses layer konvolusi. Nah, jadi kalau misalkan kita punya matriks, ya, matriks ini adalah si representasi gambar objeknya ini, ya, bentuknya seperti ini. Nah, matriks ini perlu dilakukan konvolusi untuk mengekstrak fitur. Nah, konvolusinya kita sudah bisa menentukan desain filternya gitu ya untuk melakukan ekstraksi. Nah ini ya, H ini adalah filternya. Nah, jadi kita tinggal konvolusikan aja, konvolusikan antara matriks I dan matriks K ini. Ya. Nah, proses konvolusi ini kan tadi tujuannya untuk mengekstraksi fitur map ya. Nah, sehingga nanti
akan jadi seperti ini. Misalnya kita punya sebuah citra ya, bentuk citranya atau gambarnya itu seperti ini, berukuran 6x6, ya, di mana yang ini nilainya 30, yang sebelah sini nilainya adalah 0. Nah, jadi kalau gambar atau matriks ini direpresentasikan jadi gambar, bentuk gambarnya itu seperti ini. Jadi yang putih ini nilainya 30, dan yang hitam ini nilainya 0. Nah, proses konvolusi, kita kan ingin mengekstrak fitur map. Nah, jadi kita konvolusikan dengan filter, misalkan kita pengen buat gambarnya tengahnya lebih kecil, berarti kita pakai yang 3x3 filternya. Nah, filter ini kita konvolusikan antara citra dan filter. Nah, akhirnya kita dapat convolute fiturnya seperti ini ya. Atau kalau direpresentasikan jadi gambar, bentuknya seperti ini. Ya, sini 0, warnanya hitam, 30 warnanya putih, dan ini warnanya 0. Nah, sekarang masih ingat nggak proses melakukan konvolusi? Masih ingat? Nah, nanti ada ilustrasinya ya, gimana cara melakukan konvolusi. Nah, jadi ukuran filter konvolusi dan citra ini nanti akan mempengaruhi ukuran fitur map-nya. Nah, jadi ukuran fitur map-nya itu bisa kita hitung dengan rumus ini ya. N dikurang F dibagi dengan S ditambah 1. N ini adalah input size ya. Input size itu berarti yang ini. Kalau ini kan input size-nya adalah 7x7. Ya. Kemudian F. Nah, F ini adalah filter size. Nah, filter size ini berapa? 3 kan? 3x3. Oke, kemudian S. S-nya ini adalah stride. Nah, stride ini adalah besarnya step yang digunakan ketika melakukan sliding filter. Nah, sliding filter itu ketika kita pindah konvolusikan, berarti kan yang pertama yang bagian ini gitu ya. Nah, nanti kalau slidingnya 1, maka dia bergesernya 1, jadi bergesernya ke sini. Nah, sehingga kalau dari sini kita hitung tadi 7 dikurang 3 kan berapa? 4 ya. 4 dibagi dengan 1. Nah, berarti hasilnya adalah berapa? N-nya tadi input size-nya 7 kurang 3 ya 4 dibagi dengan 1 ditambah 1. Berarti 5 ya. Nah, berarti hasilnya 5. Nah, kalau kita lihat di sini, ini hasil, 1, 2, 3. Oh, ini tadi 6 ya. Saya ingatnya tadi 7. Berarti ini hasilnya adalah 4 ya, benar ya. Jadi, 4 dikurang dengan, 6 ya. 6 dikurang dengan 3, itu kan 3 ya, dibagi 1, ditambah 1. Jadi hasilnya 4 ya. Sesuai ya, ini juga hasilnya adalah 4 kali 4. Yang tadi malam saya bilang kamu. Oke. Ada yang bingung untuk menentukan hasil atau ukuran dari fitur map-nya? Ya, intinya ingat ini N ini adalah input size ya. Input size itu adalah yang ini, si citranya ini yang jadi inputan. Kita tinggal hitung aja ini ukurannya berapa. Ukurannya kan ini adalah 6 kali 6 ya. Nah, berarti kita buat N-nya itu sama dengan 6. Kemudian filternya ya. Yang ini F, filternya itu kan berukuran berapa? 3 kali 3, ya kan? Nah, maka kalau bisa 2 bulan apa? Soalnya kemarin saya dengar dari Pak. Maka ini adalah 3 ya, kemudian S-nya adalah 1. Karena kita gesernya cuma 1. Nah, itu adalah cara untuk menentukan ukuran dari fitur map-nya. Nah, kemudian kita akan coba memahami ya proses konvolusi ini seperti apa. Nah, misalnya kita punya matriks inputan seperti ini. Ya, kita punya input matriks seperti ini. Ya, kemudian kita punya filter 1 dan filter 2. Nah, setiap filter ini menangkap pola 3 kali 3. Nah, sekarang gimana cara melakukan konvolusinya? Kita punya citra berukuran 6 kali 6. Kemudian filter 1 ini bentuk desain filternya seperti ini. Terus stride-nya sama dengan 1. Nah, cara melakukan konvolusinya, yang pertama adalah area yang ini biasanya, kan ukurannya 3 kali 3. Jadi kita kalikan area ini, kita kalikan dengan ini. Kalau kita kalikan, berarti cuman ada ini kan, setengah yang ini, tengah ini, sama ini aja kan, sisanya 0 ya. Masih ingat kan, mengkonvolusi kan artinya kita kalikan yang titiknya sama ya. Berarti yang ini, yang dari 1 kolom 1 dikalikan dengan ini, kemudian yang ini dikalikan dengan ini,
Kemudian yang ini dikalikan dengan ini. Nah, maka setelah itu dijumlahkan semua. Ya, dijumlahkan. Jadi dikalikan, dijumlahkan, dikalikan, dijumlahkan. Nah, karena di sini sisanya itu 0, 0, 0, 0, maka hasil ini adalah 3 gitu kan ya. Nah, jadi konvolusinya untuk yang pertama 3. Nah, ini kita lanjut lagi, kita geser ya. Jadi dari sini kita geser 1 ya, kita geser ke kanan. Kita hitung lagi konvolusinya. Nah, kita dapat konvolusinya -1. Terus ini kita geser, terus kita hitung. Kita geser, kita hitung. Nah, proses ini dilakukan secara iteratif ya. Jadi kita geser, habis turun lagi 1. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, yang terakhir adalah -1. Nah, jadi ini adalah fitur map barunya, berukuran 4 kali 4 ya. Jadi dari 6 kali 4 dengan filter 3 kali 3 kita dapat fitur mapnya berukuran 4 kali 4. Itu apa? Porosity total. Nah, kemudian kalau kita gunakan filter 2, prosesnya juga sama ya. Jadi kita tinggal lanjutkan lagi yang tadi. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Sama ya prosesnya. Nah, seperti itu. Ya, prosesnya sama, nanti tinggal digeser-geser aja, sehingga kita bisa mendapatkan matriks seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai fitur map. Nah, ini kan baru proses konvolusi yang pertama gitu ya. Nah, nanti akan dilakukan polling untuk mereduksi ukuran dari fitur map. Nah, nanti direduksi itu bisa jadi 2 kalinya atau ya biasanya sih setengahnya gitu ya. Nah, tapi si proses konvolusi ini kita punya beberapa concern. Jadi kalau misalkan stride-nya besar gitu ya, ya kita cenderung menghilangkan informasi di bagian pinggir ya. Jadi kalau kita lihat nih dari sini, ini kan ukurannya berubah ya, yang dari 6 kali 6 jadi 4 kali 4. Nah, jadi secara tidak langsung kita tuh banyak menghilangkan informasi yang ada di pinggir ini gitu ya. Karena ada dua bagian yang hilang gitu ya. Nah, sehingga untuk menghindari kehilangan informasi itu, kadang kita menambahkan padding gitu ya. Jadi padding itu adalah batas tepian. Padding ini ditambahkan untuk menangani tipe dari citra untuk menghindari hilangnya informasi pada corner ya. Jadi cornernya itu yang ini, yang area abu-abu ini. Jadi gambarnya itu ada di sini, yang putih ini. Nah, supaya informasi yang di pinggir tepiannya ini tidak hilang, kita tambahkan 0 di luar gambar kita gitu ya. Jadi yang warna abu-abu ini kita kasih 0 semua. Nah, sehingga nanti ketika kita konvolusikan, misalkan tadi dengan matriks 2x2 kalau yang ini ya, nah dia nggak hilang. Jadi yang hilang itu cuman pinggirnya aja, sedangkan yang intinya itu masih tetap ada. Nah, itu fungsinya padding ya. Nah, selain itu ada juga yang namanya aktivasi relu. Jadi dalam proses deep learning belajar, dia itu perlu mengatur perpindahan gradiennya, mengatur proses pencarian optimasinya ya. Nah, jadi kita nggak bisa mengatur secara detail gimana proses perpindahannya. Nah, proses ini dioptimasi menggunakan relu. Karena inti dari proses optimasi kan mencari area atau titik yang optimal gitu ya. Nah, dalam proses pencarian titik yang optimal itu kan model ya perlu bergerak atau perlu berpindah-pindah. Nah, seberapa besar perpindahannya itu kan ditentukan oleh gradien. Nah, jadi relu ini sebenarnya berkaitan untuk memastikan supaya parameter itu bisa diupdate gitu ya. Nah, jadi dengan adanya relu ini sangat berperan penting dalam memperkenalkan non-linearitas di dalam model sehingga membantu jaringan saraf bisa belajar lebih kompleks ya. Nah, jadi nanti dengan adanya si relu ini impact-nya bisa membuat proses perhitungannya bisa lebih cepat, kemudian menghindari infinity sigmoid dan menangani Vanish gradient. Vanish gradient itu ketika gradiennya sama dengan 0, karena kalau gradiennya 0, nanti dia nggak bisa berpindah
ya, modelnya itu nggak bisa diupdate seperti itu. Jadi dia akan stuck di situ aja, sehingga kita tidak bisa mendapatkan model yang baik atau model yang ideal. Nah, kemudian polling gitu ya. Tadi konvolusi, kemudian ada polling. Nah, polling ini adalah layer yang digunakan untuk mengurangi objek gambar menjadi lebih kecil. Jadi kayak mendownsample dan mengekstrak silent fitur gitu ya. Jadi biasanya pada polling layer itu kita cari yang areanya maksimum atau area yang average. Jadi selain itu nanti bisa direduksi seperti ini ya. Misalkan ini polling dengan ukuran 2x2. Jadi kita cari area-area yang punya nilai paling besar dan area yang rata-rata. Boleh pilih salah satu ya, tapi biasanya pakai max polling gitu ya, untuk mencari area yang cukup kontras lah perbandingannya. Nah, ini ya ilustrasinya untuk max polling. Jadi kalau misalkan di sini kita pilih yang paling besar di dalam fitur ini, maka yang pertama yang paling besar di sini kan adalah 3 ya. Kayaknya adalah 3. Terus yang satunya lagi, karena ini semua di blok ini nilai paling gedenya 0, berarti sisa 0. Terus kalau yang ini paling gedenya berapa? 3 kan? Maka yang tersisa adalah 3. Terus kalau yang ini tersisa 1. Nah, maka nanti hasilnya adalah 3, 0, 3, 1. Terus untuk yang kedua, fitur yang kedua, itu juga sama. Cari yang paling maksimum. Nah, kemudian hasilnya adalah ini sisanya. Nah, jadi sisa dari max polling ini nanti akan dilakukan flatten. Jadi dia akan dikonversi menjadi matriks 1D ya. Akan dimasukkan ke dalam matriks 1D, kemudian akan dialirkan ke dalam hidden layer ini. Nah, disinilah nanti neuron-neuron kita menganalisis dan mempelajari data yang kita berikan, sehingga nanti muncul output yang akan kita tentukan gitu ya. Misalkan tadi untuk mengklasifikasikan mana apel, mana jeruk gitu ya. Nah, prosesnya adalah ini ya. Jadi neuron-neuron yang saling terhubung dengan jaringan ini sama-sama memberikan nilai, memberikan bobot. Nah, jadi kalau misalkan neuron-neuron ini mati, jadi jelek dia gitu ya, karena yang mikir itu lebih sedikit gitu ya. Nah, jadi nggak bagus kalau misalkan jumlah neuronnya ini sedikit. Nah, kemudian gimana strategi untuk proses pelatihan atau training model pada deep learning? Ya, sebenarnya hampir sama sih. Jadi kalau misalkan hasil trainingnya itu kurang bagus pada data training, maka kita bisa mengubah jaringan networknya gitu ya. Bisa kita besarkan lagi, atau kita tambah hidden layer-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah oke pada data training, selanjutnya adalah kita tes menggunakan data yang digunakan untuk testing. Kemudian kalau hasilnya kurang baik, maka kita bisa tambahkan lagi sampel-sampel datanya gitu ya, supaya nanti dia punya variasi yang lebih banyak untuk belajar. Tapi kalau sudah oke, ya sudah, berarti modelnya sudah optimal dan bisa digunakan untuk production atau untuk memprediksi data-data baru di kemudian hari. Jadi kira-kira hampir sama ya prosesnya dengan yang sebelumnya. Nah, tujuannya tadi kalau untuk yang pertama itu kita bisa modifikasi networknya ya, terus bisa pakai pilih metode optimasinya juga. Terus kalau tadi yang di sini kurang baik, berarti dia sedang mengalami overfitting. Jadi kita bisa lakukan pencegahan overfitting di sini dengan cara melakukan penyesuaian lagi pada datanya. Nah, ini adalah strategi ya untuk proses training dalam deep learning. Kalau di modifikasi jaringan tadi kita bisa merubah arsitekturnya ya. Misalkan kita menambahkan layer untuk konvolusinya, kita menambahkan layer untuk pollingnya gitu ya. Kemudian bisa merubah fungsi aktivasinya, apakah menggunakan ReLU tadi atau menggunakan yang lain. Kemudian kita juga bisa memilih metode optimasi. Nah, memilih metode optimasi itu sangat penting karena ini bertujuan untuk mencari area yang optimal gitu ya.
Nah, ini kita bisa menggunakan salah satu metodenya adalah adaptive learning rate ya. Jadi dia bisa menentukan step-nya itu nggak selalu sama. Jadi kalau misalkan dia sudah dekat dengan parameter yang ideal, maka nanti dia akan bergeraknya kecil-kecil, step-nya akan kecil-kecil. Tapi kalau errornya masih besar, dia akan bergeraknya sangat agresif, jadi langkahnya akan besar-besar. Kemudian untuk mencegah overfitting, kita bisa mengatur data kita lagi ya. Misalkan tadi nambahin data, kemudian kalau ada data yang nggak relevan kita take out. Kemudian kita juga bisa melakukan augmentasi data. Nah, augmentasi data itu kayak bikin variasi pada data. Misalnya kalau Apple, tadi gambarnya di flip gitu ya. Gambarnya di flip, gambarnya di rotate, supaya dia punya varian yang lebih banyak. Supaya lebih variatif. Nah, ini contoh untuk optimasinya ya. Untuk learning rate-nya kita bisa pakai ada grad, RMS prop, ada delta, Adam. Nah, Adam ini termasuk optimasi yang cukup banyak ya, cukup terkenal lah dan sering banyak digunakan dalam proses learning rate di deep learning. Nah, kemudian ini adalah contoh dari learning rate tadi ya. Jadi dalam deep learning rate itu sangat berpengaruh untuk mengubah atau mengupdate parameter model gitu ya. Jadi parameter itu perlu diupdate untuk menentukan nilai yang paling ideal. Nah, biasanya metode yang paling basic itu adalah metode gradient descent. Jadi gradient descent tujuannya sebenarnya untuk mengatur kemana parameter ini bergerak gitu ya. Nah, parameter bergerak itu ditentukan oleh step-nya atau learning rate-nya. Jadi learning rate ini kalau misalkan terlalu besar, nanti dia akan lompat kalau misalkan sudah dekat dengan titik idealnya atau parameter idealnya. Tapi kalau terlalu kecil, proses belajarnya juga akan terlalu lambat gitu ya, sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, maka dengan adanya penyesuaian learning rate ini bisa menentukan sendiri sejauh mana dia harus bergerak ketika errornya sekian gitu ya. Nah, dari sinilah yang diatur ya learning rate-nya ini. Nah, kalau dropout ini adalah cara untuk meregularisasi parameter untuk menghindari overfitting, sehingga model lebih general dan umumnya dilakukan pada jaringan fully connected layer-nya ini, ya, jadi dari hidden layer-nya. Jadi selama proses training, setiap iterasi sebelum menghitung gradien, itu biasanya neuronnya dimatikan beberapa gitu ya. Jadi ada beberapa neuron yang dimatikan untuk melihat apakah model ini bisa menggeneralisasi input yang didapatkan ya, karena tujuan dari proses machine learning dan deep learning itu adalah melakukan generalisasi. Jadi dia tidak menghafal data. Kalau menghafal data itu berarti modelnya nggak bagus, karena kalau misalkan kita gunakan untuk data prediksi yang baru, nah dia akan sangat kurang baik ya, hasilnya akan ngaco gitu. Nah, ini contoh dari aplikasi CNN ya untuk pengenalan angka. Nah, misalnya kita punya tulisan tangan seperti ini. Kalau misalkan mata kita kan gampang ya melihat ini adalah angka 5, ini angka 0, ini angka 4, ini angka 1, ini angka 9. Kalau mata kita gampang mengenali. Tapi kalau komputer kan nggak tahu ya, ini tuh angka berapa, ini angka berapa. Bahkan setiap angka itu juga ada variannya gitu ya. Kayak ini misalnya, mungkin ada yang kita juga mengasumsikan ini kayak mirip angka 4, tapi padahal 9. Kalau nulis 4 juga ada stylenya masing-masing ya. Kayak mana lagi ya, ini 6. 6-nya juga punya beberapa style. Kalau mata kita gampang mengenali, tapi kalau komputer nggak se-fleksibel itu gitu ya. Nah, maka dari data-data yang sudah ada label ini untuk training, nah nanti dia akan mengekstrak fiturnya gitu ya. Jadi setiap kelas ini akan diekstrak fiturnya seperti ini. Nah, setelah itu dia akan melalui ini ya, ini kan inputnya ya. Ini inputnya misalnya berukuran 28 kali 28. Ya, 28 kali 28, kemudian 1D ya, 1D. Makanya ini 28 kali 28, 2D, 28 kali 28 kali 1. 1 itu berarti ke belakangnya cuma ada satu blok. Ya bisa dibilang ini 2D. Nah, ini digunakan sebagai inputan
Kemudian inputan ini masuk ke dalam first convolution layer. Ya. Jadi kita masukkan ke dalam convolution layer untuk mengekstrak fitur map-nya. Nah, mengekstraknya dengan menggunakan fitur filter ya, menggunakan filter berukuran 3x3. Ya, 3x3. Nah, sehingga dari sini nanti akan dapatkan fitur map-nya. Fitur map-nya ya, ukurannya masih sama. Nah, kemudian di sini kita punya max polling layer berukuran 2x2. Nah, sehingga fitur map ini nanti ukurannya akan mengalami kompresi ya, dari 28 kali 28 akan jadi 14 kali 14. Nah, masuk lagi ke analisis convolution layer yang kedua ya. Ukuran filternya juga 3x3. Nah, maka nanti akan dapat nih fitur map baru. Kemudian dilakukan max polling lagi 2x2. Jadi gambarnya akan mengalami perubahan resolusi. Jadi 7x7 ya, 7x7. Nah, yaudah setelah itu akan dilakukan flatten ya. Jadi matriks 2D itu akan dilakukan flatten, diubah ke dalam matriks 1D, kemudian akan dikirim ke dalam hidden layer itu, dense layer ini. Nah, kemudian nanti dihitung ya bobot-bobotnya, kemudian ditentukan dia dominan yang mana, yang 6 atau yang mana gitu. Ternyata ini outputnya adalah 6. Jadi inilah kira-kira proses dalam neural network. Jadi sangat berbeda gitu ya dengan machine learning yang kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau misalkan tertarik untuk mendalami deep learning, nanti bisa mengambil mata kuliah deep learning yang ngajar Pak Asido gitu ya. Nah, implementasi ini banyak sekali ya di industri ya, mau di di geofisika ataupun non geofisika, ilmu ini pasti akan kepake gitu ya. Kalau misalkan kalian interest dengan pengen jadi ML engineer atau yang apa gitu ya. Nah, ini adalah salah satu basic yang sangat berharga gitu ya, dan ini bisa dijual kemana-mana gitu ya, baik itu geofisika ataupun non geofisika. Nah, ini contoh implementasi dalam code ya untuk CNN ya, pakai modul class. Nah, jadi di sini tetap ya sama, kita prosesnya sama ya, bikin convolution layer ya. Kemudian ada max pollingnya, ada convolution layer lagi, max polling, kemudian kita flatten, kemudian baru masukkan ke dalam fully connected layer atau hidden layer. Activation-nya pakai ReLU, kemudian yang terakhir adalah prediction-nya yang terakhir ya, menggunakan sama ya, tapi ini activation-nya menggunakan softmax, sehingga nanti bisa memunculkan prediksi. Nah, ini label prediction-nya adalah 7. Nah, ini adalah proses learning-nya. Dari proses iterasi 0 sampai dengan iterasi ke-9 ya. Kita bisa lihat ini proses scoring-nya gitu ya, dari training dan testing. Ini cukup baik gitu ya untuk mengidentifikasi tulisan tadi ya. Kalau kita lihat di sini, iterasi menghasilkan error yang sangat kecil ya, loss-nya 0,02, jadi akurasinya sekitar 0,99 ya, jadi sekitar 99% dia berhasil untuk membedakan ini masuk yang mana, tulisan tangannya apakah dia 7, 6, 5 dan sebagainya. Nah, mungkin itu ya, saya akan coba contohkan, mungkin kita akan hands on ya di minggu depan. Jadi nanti kita akan coba lakukan mini lah ya, tapi mungkin nggak akan yang by code ya, saya akan tampilkan secara visual supaya lebih menarik gitu. Nah, saya akan coba contohkan bagaimana proses deep learning gitu ya untuk memberikan sebuah prediksi. Mungkin seperti kasusnya adalah data geofisika. Oke, ini muncul nggak screen-nya? Udah pindah window. Muncul, Pak. Muncul ya di sini RoboFlow ya. Oke, saya login dulu. Iya, bisa. Tapi kalau tekan-tekannya lagi saya bisa.
Nah, ini udah bikin makernya kayak dari VR sama akibat. Oke. Nah, mungkin saya akan coba tunjukkan bagaimana proses dari deep learning itu bisa digunakan untuk membantu pekerjaan kita ya. Nah, misalnya kita sebagai seorang geofisis sedang melakukan interpretasi utilitas pada data radiogram gitu ya. Nah, jadi kita punya banyak data radiogram seperti ini yang digunakan untuk deep learning belajar gitu ya. Ya, kita tuh pengen tahu yang mana yang disebut sebagai utilitas. Nah, jadi menggunakan deep learning, kita bisa membuat sebuah model cerdas untuk mendeteksi untuk mendeteksi objek. Nah, misalkan saya punya profil GPR seperti ini. Nah, jadi ketika kita masukkan data GPR saya, nanti dia bisa mendeteksi. Nah, ternyata ini terdeteksi utilitas dengan confidence 61%. Tapi kalau misalkan saya turunkan lagi, confidence-nya kelihatan lagi di sini terdeteksi sebagai utilitas. Jadi dia bisa memberikan tanda. Jadi di sini bisa dilihat dua objek terdeteksi sebagai utilitas dengan confidence. Yang ini dia confidence, kalau ini 61% dia confidence itu adalah utilitas, dan yang ini 43% dia confidence kalau itu adalah utilitas. Nah, mungkin minggu depan kita akan coba hands-on ini gitu ya, untuk mini supaya dapat memberikan kalian gambaran bagaimana cara mengimplementasikan deep learning dalam kasus geofisika atau yang relate dengan kebumian. Nah, ini akan kita coba pelajari di minggu depan. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan, mungkin sambil nunggu pertanyaan saya mau absen dulu ya. Kalau di varian Silakan kalau ada pertanyaan. yang kamu varian coba ke inlet kalau salah satu nggak ada deh muncul. Gimana menurut kalian lebih menarik mana antara machine learning dan deep learning? Ada yang punya pendapat? Ini code beneran berarti. Ini atasnya nggak nih? Nah, kalau nggak ada yang punya pendapat nanti nilainya semua loh. Ini emang full kan? Oke, silakan. Siapa tuh? Gini ya. Izin, Mbak. Oke, siap. Anwar ya? Ya. Oke, silakan. Jadi kalau untuk deep learning ini, misalkan kita punya dataset yang nggak terlalu banyak itu, Pak. Itu solusi buat mengoptimalkan training itu gimana, Pak? Oke, ini adalah salah satu tantangan ya dalam proses machine learning ataupun deep learning. Itu sebenarnya balik lagi adalah masalah data ya. Jadi yang namanya machine learning itu sangat bergantung sekali dengan data. Jadi jumlah data itu sangat mempengaruhi proses model itu belajar dan memberikan prediksi. Kalau misalkan datanya sedikit, nah mungkin dia tidak punya banyak referensi untuk belajar. Nah, solusinya gimana kalau misalkan kita punya datanya sedikit? Nah, solusinya kita sebenarnya salah satunya bisa menggunakan generatif AI tadi ya, generative modeling, untuk membuat augmented dataset, gitu. Kayak misalkan dataset sintetis gitu, yang bisa digunakan sebagai tambahan data kita, gitu. Dari apa? Oke, ini boleh kelihatan. Bisa itu. Nah, jadi salah satu caranya tadi kita bisa bikin data sintetis ya. Jadi seolah itu adalah data beneran, tapi itu sebenarnya adalah data sintetis. Jadi kita combine. Jadi kita memanfaatkan generative AI untuk membuat sintetis data yang bisa kita manfaatkan untuk menambah variasi dari data yang kita miliki. Gitu, Anwar. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, dari Anwar gimana? Baik, Pak. Untuk ini, Pak, satu lagi, Pak, untuk kalau misal kita buat kasusnya banyak layar itu kan biasanya si model ini cenderung lebih sering buat overfitting itu, Pak. Jadi gimana itu, Pak, solusinya
Di penentuan nilai dropout itu juga gimana sih, Pak? Oke. Nah, sebenarnya untuk overfitting itu kan banyak sekali ya apa namanya penyebabnya ya. Kalau kita lihat overfitting itu paling sering terjadi kalau misalnya tadi. Nah, ini ya. Jadi overfitting itu sering terjadi ketika dengan data training dia bagus memberikan prediksi, tapi ketika dikasih dengan data testing, data prediksi, dia hasilnya banyak ininya apa namanya banyak salahnya gitu ya. Nah, overfitting itu biasanya hanya bagus pada data-data training saja. Jadi ketika kita kasih data testing, nah hasilnya jadi ngaco. Kenapa gitu? Karena model kita itu cenderung sifatnya lebih menghafal gitu ya. Jadi kalau kita kasih data yang benar-benar baru, dia nggak benar-benar buta gitu ya. Karena model kita tuh gagal menggeneralisasi pola. Nah, itu yang menjadi tantangan utama dalam deep learning. Nah, kalau kita punya apa namanya model yang overfitting, nah biasanya ada dua cara tadi ya, menggunakan dropout atau augmentasi data. Nah, proses untuk dropout itu kita atur pada saat proses training. Jadi pada saat training itu kita melakukan atau mematikan sekian persen dari neuron kita supaya nanti dia bisa apa namanya supaya dia bisa memberikan beberapa neuron ya beberapa neuron ini maksudnya yang kalau di sini nih kan ada yang tanda silang-silang gitu ya. Jadi dari setiap layer ini, setiap layer kan punya neuron ya. Nah, jadi setiap neuron, kalau misalkan ini 4, misalkan kita matikan 50%, berarti kan ini dua neuron itu mati gitu ya. Jadi dua neuron mati, jadi yang akan memberikan feedback itu atau yang akan memberikan bobot itu hanya dua ini saja. Nah, ini tujuannya untuk membuat network berubah jadi lebih ringan. Jadi proses pencarian atau menghitung gradiennya itu bisa lebih cepat dan lebih apa ya namanya ya, lebih presisi lah gitu ya. Jadi caranya ya dengan mematikan beberapa neuron, jadi beberapa persen untuk setiap ini, setiap dance-nya gitu ya, setiap layernya. Itu cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, kita melakukan tadi yang kedua augmentasi data. Nah, augmentasi data itu sebenarnya berkaitan dengan membuat variasi bentuk pada data kita. Kayak misalkan apel, ya contohnya apel. Mungkin ini saya coba ketika misalkan tadi kita punya apel. Oh, ini punya Pak Dian. Nah, ini ya apel. Nah, jadi apel ini kita bisa bikin variasi data. Misalnya, kalau di sini itu kita bisa adjust ya, misalnya color dah. Nah, colornya misalkan berubah jadi warna grayscale kayak gini. Kemudian kita variasikan lagi, misalkan warnanya kayak gini. Nah, ini yang dimaksud dengan augmented. Kemudian kita tambahkan nih, misalkan ada rotasi. Nah, jadi kita kayak bikin variasi pada dataset kita. Nah, jadi dua step ini yang biasanya dilakukan untuk mengontrol overfitting pada data kita. Kebayang nggak? Anwar. Bayang, Mbak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau itu pas-pas? Oke, sambil saya absen ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kelas A ya. Sign instant sama aja. Najwa ada? Najwa? Ini Bapak. Gemarani? Hadir, Pak. Zaki Dwi Putra? Hadir, Pak. Vivaldi Ruben? Bella Devisa? Hadir, Pak. Dai Fauzan? Hadir, Pak. Muhammad Aditya? Ada Pak. Ferdi Dharma Yansa? Hadir Pak. Siti Nur Khalifah? Hadir, Pak Siti. Sri Suci Inka Putri? Hadir, Pak. Krisna Sofita? Hadir, Pak. Samuel Siagian?
Hadir Pak. Kika Effendi, Hadir Pak. Muhammad Rahman, Hadir Pak. Intan Sari Romaito, ada. Apa dia Hadir Pak. Stefan Arya Agung, apa di sini udah karbonat di sini ada Steven Stefan. hadir Pak, Steven hadir. Oke. Niko Brian Pane, Ini masih sedimen ya. Nah ininya itu apa ya? Kabel apa tuh? Yang rumit ini. Niko Brian Pane ada. Niko nggak ada ya? Putri Angelika, Di sini muncul lagi sedimen kan? Putri ada. Oke. Wayan Putri Sinta, hadir Pak. oke. Wayan Sinta Maharani, Wayan hadir Pak. Andre Martua, Hadir Pak. Karel Asaya, Karel ada. Karel hadir Pak. Rentania Hutagalung, Hadir Pak. Menurut saya sih yang Levina Orlin, Levina hadir Pak. kelas oke. Wahyu Fareski, kecuali Wahyu hadir Pak. Amelia Krisna Hutasoid, Hadir Pak. Cici Rena, kenapa Cici Rena Jita, Hadir Pak. William Carlos, ada William. William hadir Pak. Oke. Kemudian Mulyadi, ini kan ini dua kan berarti yang Zia Evania, atau mungkin masih dua Sia hadir Pak. Anwar Udin, ya kan? ada ya tadi. Gaby Ingrid, lagi ya Gebi hadir Pak. Ya. Aldo Heri Saputra, Soalnya ininya sama. Aldo Heri hadir. Nah, tapi ini hilang. Sony Andre, Hadir Pak. Ada lagi kan? Lisa Margareta, Hadir Pak. Atifa Nuraide, Atifa ada. Pak. Oke. Christopher Sianturi, Christopher hadir Pak. Lutfia Sianda, Hadir Pak. Anggi Prada, Kalau mau coba ke ini, Anggi hadir Pak. Misela Ineka, yang jelas dulu saran Misal saya. hadir Pak. Davi Roli, Kalau kamu penasaran dengan teman-teman Davi Roli hadir Pak. Nabila Talita, satu-satu itu, Hadir Pak. Eka Yulianti, Eka ada. Eka nggak ada ya? Kana, Maaf Pak. Saya Kayu Yanti hadir Pak. oh ada. Kana ada, Kana. Hadir Pak. Atari, Hadir Pak. Meliana, Meliana hadir Pak. oke. Kemudian yang satu lagi ya. itu bisa combine Pak Entrak itu berarti dia cuma nyari voltnya aja. dan yang misal kan dia inputnya bisa banyak Pak bisa varians varian bisa dari amplitude total Oke, bentar ya, saya cari absennya dulu untuk gimana ya absennya ya? si enternya bagian yang Variannya, Ya, berarti dia atribut volt sebenarnya. Ya. Kalau teknisnya belum pernah saya running itu. Karena Oke, biasanya sebentar ya. kalau kita running itu tuh sampai yang kecil-kecil juga dibaca. ya sama dia. Pak. Kecil. Sama banget ini sama varian. Ini hasil Oke, sebentar saya cari absennya nih. Absennya nggak ketemu. Ya fokus ke yang nah perubahan Oh, iya. baru semua. Tapi kata Bu Anti itu ini dia yang artefak-artefaknya tetap kebaca. Ya, ya karena dia emang inputnya dari varian kan. Ya, Jadi varian yang kecil juga dibaca. varian setelah itu maksudnya Atau ininya kan bisa diatur mungkin Mas, sensitivitasnya. Jadi varian yang lebih Oke, dari berapa rekap gitu. absensi. Batas minimumnya kan. Jadi yang di bawah itu nggak usah diambil sebagai pop gitu ya. Oke, Muhammad Rafli, Ya. Semester 1 hadir Pak. Ininya kan. Syafira Eki, ada Syafira? Hadir Pak. Dulu kalau Paragam tuh saya Sinta Febiola, belum bisa ngerangkul. Hadir, Pak. Kalau teman-teman Sarah Anggraini, Hadir Pak. Putri Permatasari,
Code enhancement Putri like Tamatasari ada? Nah, dia kayak gini tuh. Nggak ada ya? Di apa namanya? Oke, ya. Di seismiknya nanti dia langsung muncul dulu. Kezia ada? Kezia ada, Pak. Ngelihat major fault ataupun enggak. Oke. Pokoknya yang kecil-kecil Indriani? juga dia artiin sebagai Indriani hadir, Pak. Indra Wijaya? Indra hadir, Pak. Wibi Nandia? biar yang terbaca itu mungkin yang varian Wibi hadir, Pak. Sudah semua ya. Nah, untuk minggu depan tuh kan ada hands-on ya untuk deep learning ya. Nanti mungkin tiap orang itu silakan register itu tadi ya, RoboFlow ya. Nanti datasetnya akan saya share sebelum hari praktikum ya. Jadi nanti silakan di-download. Itu aja persiapan untuk minggu depan. Kemudian nanti ada tugas ya. Tugasnya akan saya share pas nanti malam lah. Nanti malam atau besok. Oke, mungkin itu aja pertemuan hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, sudah clear ya. Izin, Kalau Pak. nggak ada pertanyaan. Oh, silakan. Satu terakhir Pak mungkin. Jadi kalau misalkan kita melakukan training itu akurasinya itu stuck Pak, errornya lossnya juga stuck. Itu sudah dilakukan ini Pak, ada deep learning juga Pak. Jadi itu solusinya gimana Pak? Nah, adaptive learning atau optimization itu kan bisa banyak ya tadi dipilih ya. Itu ada beberapa metode yang memang bisa kita gunakan. Pertama, kalau misalkan proses optimasi itu sudah dilakukan tapi masih stuck, ya kata yang terbaik ya sebenarnya untuk menambahkan data lagi. Jadi balik lagi ke data. Jadi kalau di dalam proses learning atau deep learning gitu ya, proses training, kalau memang sudah stuck ya, optimasi sudah, ini sudah gitu ya, balik lagi ke data. Karena dalam proses deep learning, machine learning itu kan belajarnya dari data ya. Jadi kita harus mengenrichment data lagi gitu. Jadi balik lagi, kamu harus siapin data lagi untuk nambahin data supaya nanti dia bisa lebih baik lagi belajarnya dan lebih baik lagi untuk mengenali pola. Gitu, Anwar. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi selain Anwar? Oke, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan ya untuk materi hari ini. Minggu depan kita akan hands-on, datanya nanti akan saya share. Silakan kalian register akun RoboFlow tadi ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Fisikanya nggak ada betul.